Selamat pagi, sidang jemaat sekalian, Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan dalam ibadah kita. Sebagai bentuk kita berbakti kepada Tuhan, dan kita bersyukur atas segala penyertaan, atas segala berkat yang dilimpahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, mari kita bawa hati kita, pikiran kita, hanya tertuju kepada Tuhan saja. Mari kita akan sanjung Tuhan di tempat yang tinggi. Kita akan muliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dengan hormat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan sanjung Tuhan di tempat yang tinggi. Haleluya. Mari bawa setiap hati kita sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan, merendahkan diri kita. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat yang tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain,
Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang layak kami muliakan, Engkau Allah yang layak kami sembah dan kami tinggikan Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa yang seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat yang sudah Kau limpahkan pada setiap kami. Kami mau belajar untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu. Terlebih Tuhan buat pagi hari ini, sebagai rasa ucapan syukur kami, sebagai rasa bakti kami kepada Engkau Tuhan, kami mau persembahkan ibadah pada pagi hari ini dengan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus menuntun setiap kami, setiap jemaat-Mu yang setia datang dan taat kepada Engkau Tuhan.
Biarlah setiap kami boleh memperoleh sukacita, kedamaian, pemulihan yang daripada Engkau Tuhan. Terlebih kami mendapatkan kekuatan yang luar biasa yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Juga Tuhan yang mengurapi, jadikan berkat buat setiap kami. Berkati juga setiap para pelayan-Mu dan juga setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan mendapatkan berkat yang luar biasa yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jalannya ibadah pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang punya otoritas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Kami persilakan untuk duduk kembali, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dan saat ini kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kalau sampai saat ini kita diberi kesempatan yang indah oleh Tuhan untuk kita dapat beribadah kepada Dia. Ya, Tuhan sudah menyingkirkan segala rintangan, terusnya pandemi yang sudah setahun lebih kita tidak bisa bertatap muka. Mari kita mengucap syukur, kita manfaatkan kesempatan yang indah ini dengan sebaik-baiknya, ya, untuk kita bersekutu dengan Tuhan, menyembah, memuji Tuhan, dan menerima firman-Nya. Ya, mari kita sepenuh hati kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan, ya, melalui hati dan pikiran kita, perbuatan kita, dan pagi hari ini kita dapat menyembah Dia. Tuhan memberkati. Ada sukacita? Amin. Di dalam kehidupan kita hanya Tuhanlah yang kita ingini, baik di bumi dan di surga. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita undang untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan naikkan pujian sukacita kita. Hanya Kau milikku di bumi dan surga. Hanya Kau
Mari kita akan membuka Alkitab kita. Firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini yaitu temanya Yesus Jawaban dalam Kehidupan, dan ayatnya diambil dari Efesus 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya dan akan dibantu dibacakan oleh singer. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan yang nanti akan dikupas lanjut oleh hambanya. Di dalam Malayaki dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari saat ini kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati setiap kita. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan dalam kantong yang sudah dipersiapkan. Ah
persembahan akan diserahkan melalui doa oleh Ibu Stefan. Bapa di dalam surga yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini kami boleh diperkenan Tuhan untuk bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah setiap pujian, penyembahan dan pengagungan kami hanya kami naikkan buat Engkau ya Tuhan. Terima kasih, dan pada saat ini kami sudah memberikan persembahan, persepuluhan, persembahan pembangunan dan juga persembahan yang lainnya. Tuhan memberkati setiap rupiah yang boleh kami kumpulkan, boleh dikuduskan, disucikan, dilayakkan oleh Tuhan untuk menjadi alat bagi pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang memberikan dengan sukacita, dan Engkau yang memberkati mereka dengan berkat-berkat Allah yang luar biasa. Engkau memberkati juga Tuhan, setiap pengelola keuangan ini diberkati Tuhan, diberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga semuanya boleh dipakai untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan saat ini kami akan melanjutkan ibadah kami. Tuhan, Engkau yang terus bertahta, berotoritas atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan menerima sabda firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dengan hormat kami panggil kembali untuk bangkit berdiri. Mari siapkan hati kita, pikiran kita, fokus kepada Tuhan. Biar jiwa kita haus akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan, pemulihan di dalam setiap hidup kita. Haleluya. Jiwaku haus
kita untuk firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kekal, yang kami kenal dan kami layani di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu, pemeliharaan perlindungan-Mu yang baik kepada kami, sehingga pagi hari ini kami boleh datang kepadamu dengan mengucap syukur, bersekutu bersama-sama menyembah, memuji dan mengagungkan nama-Mu. Yang sebentar pun kami akan menerima berkat dari Tuhan melalui firman Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikan hamba-Mu ini kemampuan, kuasa-Mu menyertai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh dimengerti, dipahami oleh jemaat-Mu dan mereka boleh mengalami hidup yang indah bersama Tuhan, dikuatkan untuk menghadapi tantangan hidup di dalam dunia ini. Ya. Kami mohon Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Segala kegelapan roh jahat pengguluh darah yang ingin mengganggu, mengacau jalannya firman ini, di dalam nama Yesus aku perintahkan kau keluar dari ruangan ini. Dan kami mohon Roh Kudus sendiri yang berkuasa atas firman Tuhan, atas kami semua yang akan menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita sudah membaca bersama-sama dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10 yang akan saya sampaikan tentang Yesus jawaban dalam kehidupan kita bersama-sama. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah itu baik. Ya, Dia menciptakan segala sesuatu itu baik dan untuk kebaikan. Ya, diciptakannya manusia dengan sangat baik, ya, sempurna, seperti gambar dan rupa Allah sendiri. Ya. Diciptakannya manusia, kita semuanya sejak semula sebenarnya untuk menguasai seluruh bumi ini, ciptaan Allah sendiri. Ya. Di dalam Kejadian pasal 1, ya, kita buka bersama-sama. Kejadian pasal 1 ayat 26. Ya, saudara perhatikan itu, betapa indahnya bahwa kita itu diciptakan lebih unggul daripada seluruh ciptaan Allah di dunia ini. Ayat 26, perhatikan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan di atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu indahnya, begitu kita diciptakan oleh Allah sesuai dengan gambar sifat Allah sendiri. Ya, sayangnya manusia itu tidak mensyukuri atas hal ini. Ya, tidak menikmati kebaikan Allah yang sudah diberikan kepada manusia. Bahkan manusia mengikuti kemauan iblis dan melanggar firman Allah.
Ya. Inilah yang disebut dosa. Ya. Dosa itu melekat dalam hati manusia, melanggar, menyimpang dari firman Allah. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi setelah manusia melanggar akan firman Allah, akan kehendak Allah, ya, ya. Yang menjadikan manusia itu berdosa. Nah, akibat daripada dosa itu adalah maut. Arti maut adalah terputusnya hubungan manusia dengan Allah. Ya. Jadi tidak ada hubungan lagi manusia dengan Allah tatkala dosa itu ada di dalam hidup manusia. Ya. Dosa menguasai hidup manusia. Ya. Yang membawa pada kehidupan yang jahat. Ya. Membawa dalam hidup kebinasaan. Ya. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23 di situ dikatakan upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus adalah hidup yang kekal. Ya. Kasih karunia di dalam Kristus Yesus adalah hidup yang kekal. Ya, saya ingin menguraikan tentang Yesus sebagai jawaban atas kehidupan manusia tatkala manusia jatuh di dalam dosa. Ya. Jadi akibat dosa dalam kehidupan manusia ini, yang pertama, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Coba kita buka di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Ya. Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa itu kemuliaan Allah? Tadi di dalam Kejadian pasal 1 dikatakan bahwa manusia diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Ya. Kemuliaan Allah adalah gambar Allah yang telah hilang. Di situ gambar Allah itu menunjukkan bahwa sifat-sifat Allah, ya, yang ada pada manusia telah hilang. Ya. Ada kasih, ada kemurahan, ada kebaikan, ya, kejujuran, dan semuanya yang sifat-sifat Allah ada di dalam itu hilang dalam manusia. Sehingga manusia, saudara-saudaraku, karena ini hilang, putusnya hubungan manusia dengan Allah. Ya. Manusia kalau di dalam Efesus pasal 2 yang kita baca tadi, rohaninya telah mati. Ya. Jadi rohani manusia itu telah mati, sifat-sifat Allah itu telah mati. Ya, sehingga manusia telah hanya hidup dengan kekuatan, kemampuan sendiri yang dikuasai, dikendalikan oleh dosa dan diintervensi oleh iblis. Nah, itu. Coba kita kembali kepada Efesus pasal 2 tadi. Ya. Dalam Efesus pasal 2 tadi yang kita baca bersama-sama. Ya, ayat 1. Kita perhatikan dari ayat 1. Mengatakan demikian, kamu dahulu sudah mati. Ini yang mati rohani manusia, ya, rohaninya manusia itu telah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, akibat dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia, ya. Jalan dunia, arti jalan dunia ini adalah jalan dosa, jalan kejahatan, jalan iblis semuanya. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, ya, kuasa iblis yang mentaati seluruh manusia di dunia ini
hidupnya dikendalikan oleh si iblis dan dia taat dengan segala kejahatan. Yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya. Ini kalau ayat yang ketiga ini pernyataan Paulus mengatakan dulu saya juga begitu. Ini waktu Paulus memberikan pengertian kepada orang Efesus. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah manusia hidup karena lepas hubungannya dengan Allah, hidup dengan kekuatannya sendiri, kemampuannya sendiri, ya, yang dikendalikan oleh dosa dan kuasa-kuasa roh-roh yang ada di angkasa ini, kuasa iblis. Ya. Dengan demikian manusia tidak dapat melakukan hal yang baik. Tidak ada manusia yang dapat melakukan hal yang baik ini, saudaraku. Ya. Oleh sebab itu manusia tidak dapat mengalami satu kebenaran dalam hidupnya, ya, satu kebaikan. Tidak dapat manusia mengalami hal yang demikian. Maka manusia tidak dapat mengalami damai sejahtera dan sukacita. Ya, walaupun mereka punya harta seperti apapun, ya, intervensi iblis dan kuasa dosa itu terus bekerja di dalam dirinya. Ya, tidak ada yang sukacita, malah kesenangan sementara karena dunia ini. Itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Semua yang dilakukannya hanya suatu kejahatan. Tidak ada yang baik, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Dan akhir daripada kejahatan yang dilakukan itu adalah hukuman. Ya. Contohnya saudara-saudara lihat di dunia ini. Dalam berita-berita ini tidak ada berita yang baik. Ya. Tidak ada berita yang baik, saling bunuh, saling, ya, mencaci, kekerasan selalu terjadi. Ya. Baik itu berita yang barusan ini, walaupun dia seorang dosen dekan sekalipun, ya, dia melakukan di Riau ini, melakukan pelecehan kepada mahasiswinya. Ya. Ada seorang mencabuli anak kandungnya sendiri yang baru umur 12 tahun, bertahun-tahun. Ya, itu terjadi semua kekerasan demi kekerasan. Tidak karena apa? Karena dosa yang ada di dalam diri manusia, karena putusnya hubungan dengan Allah. Allah tidak ikut campur dengan hal ini. Ya, Allah tidak ikut campur dengan hal ini, saudara-saudaraku. Ya, semua yang dilakukan oleh manusia adalah kejahatan belaka. KDRT, istri pun dianiaya oleh suaminya, bahkan, ya, dibunuh, dimutilasi. Istri juga demikian halnya, ya, karena harta, karena perselingkuhannya, suaminya dibunuh dan semuanya. Itu keadaan dunia, itu hal-hal yang demikian ini. Setiap rumah tangga pasti KDRT ada. Pasti kekerasan rumah tangga itu pasti ada. Nah, itulah manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Putus hubungannya dengan Allah itu hal-hal yang demikian itu. Ya. Walaupun manusia sekilas pikirannya mempunyai pikiran ingin berbuat baik, tetapi tidak bisa, saudara. Tidak bisa hal itu terjadi. Ya, mempunyai kehendak yang baik tidak bisa. Manusia tidak dapat melakukannya. Karena apa? Karena dosa yang ada di dalam dirinya. Ya, yang terus bekerja mengendalikan hidup manusia itu sendiri, saudara. Iya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, guru, katanya guru agama, ya, mencabuli anak didiknya sampai 12 orang dan semuanya itu terjadi, saudara. Itu bukan hal yang baru. Ya,
dari dulu sampai sekarang begitu terus di mana-mana. Ya, kelihatannya kita melihat mereka beribadah. Kelihatannya hal itu kita lihat semuanya. Semuanya kelihatannya, apalagi di Indonesia ini ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi, ya Pancasila menjadi panduan dasar hidup manusia di Indonesia yang pertama. Tetapi itu hanya sebagai slogan. Ya. Kenyataannya manusia walaupun dia mempunyai agama kelihatannya berbuat soleh, tetapi tidak bisa melakukan hal yang baik. Karena apa? Karena putus hubungannya dengan Allah. Coba kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 3. Kita buka 2 Timotius pasal 3. Ini sifat-sifat manusia. Perikop ini berjudul keadaan manusia di akhir zaman. Ya. Keadaan manusia dari ayat 3 ya sampai ayat 5. Tidak tahu, manusia tidak tahu berterima kasih, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya. Secara lahiriah, secara kasat mata, mereka menjalankan ibadah. Kita lihat semua bangsa Indonesia ini beribadah semuanya. Ya. Mereka, tetapi pada hakikatnya, pada kenyataannya, ya, mereka memungkiri kekuatannya. Ya. Kelihatannya mereka beribadah seperti orang soleh, tapi kenyataannya hakikatnya kehidupan mereka itu kehidupan yang jahat. Ya. Itulah sifat manusia, maka kita tidak bisa gerusah-gerusu cara orang Jawa. Ya. Untuk kita mencari pasangan hidup, untuk kita percaya kepada orang, tidak bisa, saudara. Penipu-penipu itu kelihatannya berdasi, tapi ya mereka semuanya hatinya demikian. Demikian rusak karena dosa. Dikatakan di sini jauhilah mereka. Ya. Inilah sifat-sifat manusia. Paulus sendiri demikian mengakuinya. Paulus itu sebelum dia ketemu Yesus, dia seorang agamawan. Ya. Dia orang Farisi, orang yang taat kepada agama. Ya, sampai ketaatannya itu dia mencegah perkembangan kekristenan, dia memenjarakan, menganiaya, bahkan menyetujui semua untuk membunuh orang Kristen waktu itu, saudara. Dia katakan, dia ingin dengan demikian itu, dia ingin berbuat baik untuk memuliakan Allah. Tapi yang dilakukannya kejahatan-kejahatan. Itu yang dilakukannya. Iya, saudara. Coba saudara buka di dalam Roma pasal 7. Ini pengakuan dari Paulus. Ya. Roma pasal 7. Ayat yang ke-18. Ya. Ayat 18, saudara. Dikatakan demikian. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal yang berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Jadi dosa itu terus bekerja, mengendalikan hidup manusia. Nah, itu keadaan kenyataannya sampai sekarang begitu. Ya, saudara.
Sekarang orang korupsi aja. Orang korupsi itu bukan orang kekurangan. Dia pasti punya jabatan, sudah kaya. Ya. Sudah demikian itu. Tetapi mengapa dia masih korupsi? Untuk apa? Untuk menimbun uang dan semuanya. Karena dosa terus bekerja di dalam manusia, dalam dirinya. Itulah pekerjaan dosa. Ya, sampai saat ini. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang jelas manusia tidak dapat mengendalikan akan dosa. Justru manusia dikendalikan oleh dosa. Dosa terus bekerja di dalam hati manusia dan akhirnya membawa di dalam kebinasaan. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini perlu manusia mendapatkan pembebasan ya dari kuasa dosa dan kuasa iblis, supaya manusia dapat berjalan dalam kebenaran Allah, dapat mengalami damai sejahtera dan sukacita di dalam hidupnya, dapat mengendalikan dosa yang akan masuk di dalam hidupnya. Ya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus datang ke dunia ini, itu dia membawa kasih karunia Allah. Ya. Yesus datang membawa kasih karunia Allah untuk menebus kita dari kuasa dosa ini, dari kendali dosa ini, saudara, untuk memperdamaikan kita dengan Allah, ya, sehingga kita dapat mengalami pembebasan dari kekerasan, dari kuasa dosa, dan kita dapat mengalami damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan. Ya, itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Coba kita buka di dalam Efesus pasal 2 tadi. Ya. Kita buka di dalam Efesus pasal yang kedua tadi, bacaan kita sendiri. Ya. Kita perhatikan dari ayat yang keempat. Ya. Ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, ayat 4 juga. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan, ya, telah menghidupkan. Allah menghidupkan rohani kita yang mati itu tadi, ya, kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi di dalam Kristus itu, ya, kebangkitan Yesus itu, kematian dan kebangkitan Yesus, kita rohani kita dihidupkan, ya, bagi orang-orang yang percaya kepadanya, ya. Sehingga segala kesalahan-kesalahan kita diampuni dan oleh kasih karunia kita mendapatkan pemulihan, ya, pemulihan kembali kepada Allah. Kita dihidupkan kembali di dalam Tuhan, ya. Dan inilah mulai manusia menerima keselamatan yang dari Tuhan tatkala manusia itu menerima dengan iman Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, kita dihidupkan kembali rohani kita sehingga kita dapat berbuat baik. Ya. Dalam Roma pasal 3, coba perhatikan itu, kita buka bersama-sama, ini penting saudara. Roma pasal 3, ya, ayat yang ke-23 sampai 25. Karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah
menjadi jalan pendamaian karena iman. Perhatikan, jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, bahwa sebenarnya manusia dengan kekuatannya sendiri tidak dapat menyelesaikan masalah dosa, ya. Tetapi Yesus Kristus, keadilan Yesus sampai dia rela mati disalibkan, itu keadilan Yesus. Ya, dia rela mati supaya manusia itu dihidupkan kembali rohaninya, dapat bertemu bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus, hanya orang yang percaya kepada Yesus yang dapat berhubungan kembali dengan Allah, karena sudah diperdamaikan dengan Allah, sehingga kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Ya, Tuhan menjadi Allah mereka, Allah kita, dan kita menjadi umatnya. Ada satu pengembalian keluarga besar daripada kerajaan Allah. Kalau Yesus mengumpamakan ini seperti Allah itu, Tuhan itu, dia seperti pokok anggur dan kita sebagai carang-carang menyatu sehingga kita dapat berbuah. Itulah saudara-saudaraku yang dialami. Kita ini dijadikan kembali, dipulihkan kembali sehingga kita dapat berhubungan dengan Allah. Dan kita dapat berbicara dengan Allah, dan kita dapat menerima Allah saat berfirman kepada kita. Itulah makanya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini hal yang besar, yang sangat luar biasa. Di dalam Kristus kita menjadi orang Kristen. Di luar itu, di luar Kristus, mereka masih dikendalikan dosa, masih hidup di dalam kuasa dosa, belum diperdamaikan dengan Allah. Kita sudah diperdamaikan dengan Allah sehingga kita dapat bersekutu dengan Allah. Kita dapat berbicara dengan Allah. Oleh sebab itu kita harus berani, harus terus untuk berdoa, berbicara kepada Tuhan. Karena doa-doa kita itu pasti didengar oleh Allah. Amin, saudara. Itu. Maka orang Kristen jangan segan-segan. Orang Kristen jangan malas untuk berdoa. Doa kita itu dihargai oleh Allah, karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Ya. Paulus mengatakan pada kita harus berani untuk menghampiri tahta kasih karunia itu. Ya. Untuk kita berdoa kepada Dia, supaya kita mendapatkan berkat pertolongan dari Tuhan, apa yang kita sampaikan. Coba saudara kita mau buka di dalam Ibrani pasal yang ya, Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Ya. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita harus mau terus ikut berdoa. Kalau Tuhan Yesus mengatakan jangan jemu-jemu untuk kita berdoa, ya. Dalam Lukas 18 katakan itu. Siang malam kita harus mampu berdoa. Kita harus berani untuk berdoa, mengalahkan kuasa-kuasa iblis yang menghambat untuk kita mau berdoa. Doa itu kelihatannya mudah, tapi hambatannya banyak. Ada alasan nanti, ada ini itu sehingga tidak berdoa. Iya saudara, kita harus berani melawan itu. Kita harus mau berdoa. Kalau kita sudah sibuk dengan kesenangan kita
kita lupa untuk berdoa. Itu pekerjaan iblis itu begitu. Karena saat kita berdoa, Tuhan mendengar, Tuhan beri pertolongan, mengutus malaikatnya. Ya, itulah berkat yang besar untuk kita menerima kasih karunia Allah. Ya, saudara-saudaraku yang kita harus berani. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah jawaban Yesus. Ya, yang pertama, kita dilepaskan dari kuasa dosa dan kita diperdamaikan dengan Allah. Sekarang jawaban yang kedua, ya, karena dosa manusia itu hidupnya menderita dan sengsara. Ya, manusia itu sebenarnya batinnya yang ada, yang berkuasa atas diri manusia. Ya, bukan yang kelihatan, hartanya itu hanya kelihatannya, tetapi saudara hidup dari pikiran saudara, dari batin saudara. Nah, ini yang dikuasai, ya, oleh sekarang kuasa-kuasa kegelapan itu, ya, yang membuat manusia menderita. Karena apa? Karena dunia ini sudah dikutuk oleh Tuhan. Ya, dunia ini mulai dikutuk. Jadi apa yang diusahakan manusia kelihatannya mendapatkan, sebenarnya tidak ada artinya yang didapatkan itu. Pikirannya tetap gelambiang, pikirannya tetap sedih, pikirannya tetap susah, semuanya. Itu yang dialami oleh manusia itu sebenarnya itu. Ya, ya. Kutuk itu kalau sudah diberikan itu tidak bisa diambil. Yang dapat mengambil kutuk itu hanya orang yang lebih tinggi. Ya. Orang yang di bawah tidak bisa menghilangkan kutuk itu. Itulah. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita kembali membuka di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Ya. Kejadian pasal yang ketiga dari awal lagi, ya. Dari ayat, ya, Kejadian 3 ayat yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu sampai mati. Ya, kutuk itu terus akan dialami oleh manusia. Manusia akan menderita susah. Ya. Itu karena dosa yang membuat kutuk itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Jadi itulah mengapa manusia menderita. Dikatakan, apalagi dikatakan sini khususnya mencari nafkah. Itu sangat sulit, sampai manusia saking sulitnya mencari nafkah dengan kekerasan terjadi. Mencuri, merampok, menjambret, menipu, dan semuanya itu, saudara. Itu akibat dosa. Akibat dosa bumi ini dikutuk hal yang demikian. Dan yang lainnya dijelaskan di sini, kesusahan lainnya, ya. Perempuan akan kesusahan saat ia melahirkan. Hanya manusia yang melahirkan kesusahan, kesakitan. Lain manusia enggak, saudara. Saudara cari apa binatang yang gede sekalipun, gajah, dan melahirkan enggak sakit dia, saya merasakan sakit. Ya, babi yang melahirkan sekali melahirkan 16, 15 anak, enggak sakit dia.
Tetapi manusia melahirkan satu anak, sekarang menghindari sakitnya, mereka minta dioperasi. Ya, itu semuanya menjadi kesusahan. Ya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, segalanya. Orang tidak punya kerja ingin kerja. Setelah bekerja tambah susah. Karena apa? Hutangnya tambah banyak. Pikirannya manusia kan begitu, manusia berdosa. Aku sudah punya gaji, tidak memikirkan aku tak menabung seperti Yusuf. Itu sistem Yusuf itu tak bagus itu. Dia memikirkan tabungan untuk nanti kalau kekeringan dia bisa ada stok. Nah sekarang aku sudah punya gaji, tak utang. Nanti utangnya bayar. Padahal nantinya tidak bisa bayar. Di Wonogiri barusan ada pinjol itu, tidak bisa bayar, diteror terus akhirnya bunuh diri. Ya tambah susah. Orang dapat pekerjaan tambah susah. Mempunyai anak tambah susah, tidak mempunyai anak susah tambah. Jadi semua yang terjadi yang dilakukan oleh manusia itu serba susah semuanya. Ya saudara-saudara, sehingga manusia tidak dapat mengalami yang namanya sukacita. Tidak ada saudara. Ya. Kita bangun tidur yang dipikirkan pasti masalah, kesusahan. Ya, kesusahan yang kita pikirkan. Semua manusia begitu. Ya, ya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nah, dalam hal ini saudara-saudaraku, Yesus perlu, ya, karena hanya Dia yang dapat melepaskan manusia dari kutuk. Ya, hanya Tuhan yang dapat melepaskan manusia dari kutuk untuk menjadi berkat. Ya. Coba kita buka di dalam Galatia pasal yang ketiga. Ya, Galatia pasal yang ketiga. Ayat yang ke-13. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yesus telah melepaskan kita dari kutuk, ya, untuk kita dapat menerima berkat Allah. Ya, berkat Abraham itu dapat kita terima dari semuanya. Ya. Itu saudaraku. Maka itu apa yang harus kita lakukan? Percaya kita kepada Yesus itu harus dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya kita percaya Yesus itu hanya dengan pikiran, dengan ya seenaknya sendiri. Tapi ini yang paling penting bagi kita. Ya, percaya kepada Yesus sungguh-sungguh. Maka disinilah kita dilepaskan dari kutuk itu, ya, dan digantikan menjadi berkat. Ya.
berkat itu akan sampai kepada kita, terutama berkat pikiran, ketenangan, kedamaian jiwa kita semuanya. Jadi kalau yang artinya demikian saudara, walaupun keadaan pas-pasan semuanya, kita makan hanya dengan sayur, dengan kerupuk, tetapi kalau itu diberkati Tuhan, ya, kita akan mengalami damai sejahtera, sukacita, dan akan memberikan tubuh kita baik, saudara. Ya. Itu Daniel begitu. Ya. Kalau dilepaskan dari kutuk, kalau orang di dalam Kristus, Daniel itu walaupun dia hanya makan sayur, tapi dia diberkati Tuhan. Dan itu menjadikan kesehatan, kekuatan, juga kecerdasan ada dalam dirinya, berkat yang lainnya diangkat menjadi penasihat raja, dan semuanya. Berkat itu mengikuti, berkat Abraham itu mengikutinya, saudara. Ya. Jadi kuncinya ada di dalam iman kita, percaya kita kepada Yesus. Karena hanya Yesus yang memberikan kelepasan, memberikan jawaban, memberikan damai sejahtera ini semuanya, saudara. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi pada kesimpulannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini dosa adalah biangnya kehancuran hidup manusia. Ini harus kita lawan. Dosa ini harus kita lawan karena kita sudah dilepaskan dari dosa ini. Kita hanya menghadapi dosa yang dari luar, dosa yang dari dalam ini kita sudah dilepaskan di dalam Kristus itu. Dosa dari luar itu apa? Lewat mata, lewat telinga, ya, lewat pikiran. Itu harus kita lawan. Tidak. Kita lawan semuanya. Ya. Kita dapat melawannya karena dosa kita sudah dilepaskan, ya. Dan Roh Kudus yang ada di dalam kita itu membantu kita, menolong kita untuk melawan dosa yang dari luar. Tetapi orang yang belum di dalam Kristus tidak bisa, saudara. Karena dosa yang ada di dalam ini terus ikut bekerja saat dosa dari luar itu masuk. Iya, saudara. Orang di luar Kristus tidak bisa. Seperti Paulus tadi katakan, aku ingin, tetapi hanya batas keinginan. Tetapi tidak bisa karena dosa yang dari dalam itu yang mengendalikan. Tetapi kita bisa, karena dosa kita sudah dilepaskan di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Kita tinggal melawan dosa yang dari luar. Ya. Itu kita lawan. Jangan kita itu, kalau kita ikuti ya Allah tidak memberikan kepada kita, berkat Abraham tidak mungkin turun kepada kita karena kita kompromi. Itu banyak yang dialami orang Kristen begitu. Walah, dosa sedikit tidak apa-apa, sedikit dan banyak itu sama saja. Itu dosa musuh Allah. Yesus disalibkan itu, mau rela mati disalibkan itu hanya karena dosa manusia. Bukan untuk dirinya sendiri, saudara. Masa kita yang dilepaskan malah kompromi dengan dosa. Buang, lawan dosa itu. Pasti kita akan mengalami damai sejahtera. Mengalami sukacita, mengalami tuntunan Allah, mengalami berkat Allah. Karena kutuk sudah lepas dari kita. Gitu. Kalau dosa kita lepas, kutuk itu lepas dari kita, saudara. Ya itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Itulah jawaban Yesus yang kedua. Ya, kita dilepaskan, dituntut, dibimbing dalam kehidupan ini sehingga kita dapat mengalami damai sejahtera sukacita walaupun kita menghadapi segala tantangan, masalah, cobaan. Iya. Tapi Yesus tetap menopang kita. Itulah saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh bertobat, percaya kepada Yesus. Kita jangan sampai meninggalkan Yesus, walaupun apa yang terjadi. Ya.
Walaupun apa yang terjadi, kita harus setia sampai mati di dalam Yesus. Ya, kita akan mengalami kekekalan bersama Dia. Ya, kita akan diampuni, kita akan dipulihkan, ya, kita akan disembuhkan, dilepaskan, ya, dan diperdamaikan dengan Allah. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu yang besar. Engkau yang sudah melepaskan kami dari kuasa dosa, kuasa iblis, kuasa kutuk, dan menggantikan kami dengan hidup damai sejahtera, sukacita, sampai kekal selama-lamanya. Engkau memberkati jemaat-Mu semuanya untuk semakin memahami, mengerti akan rancangan yang kehendak-Mu yang luar biasa indahnya, dari hidup di dalam dunia ini sampai kekal selama-lamanya. Ya, mengucap syukur Engkau membentengi semuanya, maka buka hati dan pikirannya untuk menerima kebenaran firman-Mu, dan supaya direnungkan dan dilakukannya, sehingga rancangan kehendak-Mu yang mulia itu akan dialami oleh jemaat-Mu semuanya dari saat hidup ini sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ini dalam kemurahan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita mau berdiri bersama-sama. Ya, kita naikkan pujian, ya, itu bersama Tuhan. Semuanya indah,
Stefanus akan menyampaikan warta gereja. Baik, salam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebelum nanti Bapak Gembala menutup dalam doa berkat, mari kita akan memperhatikan beberapa hal penting dari gereja. Namun sebelum itu saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ikut dalam ibadah pada pagi hari ini. Ini satu keluarga yaitu Ibu Nana Sanita, kemudian anak Yoga Adiluhung dan anak Anindia. Silahkan angkat tangan. Oh, ada di bawah. Terima kasih Bu kehadirannya. Tuhan memberkati dan kami menyambut dengan penuh sukacita dan kami juga terus mengundang Ibu bisa terus hadir di tempat ini bersama-sama beribadah, bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan memperhatikan hal-hal penting yang berkaitan dengan pengumuman dari gereja. Yang pertama, untuk semua peserta kelas keanggotaan, baik yang akan mengikuti pembaptisan maupun yang akan mengadakan penggabungan diri, setelah ibadah pertama dipersilahkan langsung menuju ruang serbaguna untuk menerima pengarahan dari Bapak Gembala, ya Bapak Gembala Sidang, dan mohon dicatat semua peserta kelas keanggotaan hari Minggu, tanggal 21 November 2021 supaya hadir di ibadah yang pertama, paling lambat jam 6 pagi harus sudah tiba di gereja. Mohon Bapak Ibu perhatikan ya, untuk yang akan dibaptiskan juga akan menggabungkan diri. Yang kedua, diinformasikan kepada seluruh jemaat bahwa ibadah pertama minggu besok tanggal 21 November 2021 ada upacara pembaptisan. Kemudian yang ketiga, pada beberapa hari yang lalu, Bapak Gideon Yatman dari KPWL Sadai menjalani operasi usus di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Terus dukung dalam doa untuk pemulihannya, dan mari setiap KPW ambil bagian dalam pelayanan kasih, melalui iuran sosial yang diserahkan kepada Ketua Sosial Ibu Rusdi Ismoyo. Puji Tuhan sudah pulang, kita terus dukung dalam doa supaya proses pemulihannya segera Bapak Gideon Yatman segera pulih. Kemudian yang keempat, mengundang pemuda dan mahasiswa dalam persekutuan PMBI ya malam ini jam 18.30 di gereja. Kemudian yang kelima, ini adalah minggu yang kedua, jadi ibadah doa dan pujian di hari di hari Rabu besok maksud saya disertai dengan puasa ya di Rabu besok. Kemudian untuk yang keenam, hari Kamis dan Jumat adalah hari KPW. Mari setiap jemaat hadir dalam kelompoknya masing-masing. Bagi jemaat yang belum memiliki KPW dan rindu bergabung, dipersilahkan untuk menghubungi Bapak Diakon Stefanus, ya, saya sendiri sebagai Ketua PI, ya, Bapak Ibu yang ingin bergabung di dalam KPW, khususnya yang baru. Kemudian yang ketujuh, rapat pengurus gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 21 November 2021 jam 11 di gereja. Mohon untuk seluruh pengurus bisa mempersiapkan diri. Yang kedelapan, GGBI se-BPD Jateng Bagut mengundang anak-anak sekolah minggu ikut dalam Natal bersama secara online pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 mulai jam 15. Karena dalam acara tersebut ada kegiatan membuat hasta karya, maka anak-anak yang hendak ikut wajib mendaftarkan diri. Pendaftaran melalui WA pribadi ke Ketua Sekolah Minggu yaitu Ibu Angela dan Saudari Rosi.
Nomor WA selengkapnya tersedia di dalam buletin gereja. Kemudian yang ke-9, terima kasih untuk setiap jemaat yang sudah memenuhi komitmen pelunasan iuran Pangrukti Layon. Bagi yang belum, dapat segera menghubungi Ketua Sosial, yaitu Ibu Rusdi Ismoyo. Yang ke-10, bagi jemaat yang rindu memiliki kantong persepuluhan warna biru, di dalamnya terdapat catatan persepuluhan pribadi. Dipersilahkan untuk menghubungi Sekretaris Gereja, ya, Ibu Ina. Kemudian yang ke-11, PAUD dan TK Bintang Kasih masih membuka pendaftaran siswa didik baru. Mari jemaat ikut membagikan informasi ini, sehingga akan ada lebih banyak lagi anak yang dijangkau dan dilayani. Kemudian yang ke-12, yang terakhir, gereja mengajak jemaat untuk tetap tekun melaksanakan doa Daniel. 1 hari 3 kali kita menjalin hubungan yang semakin kuat, semakin erat dengan Tuhan. Untuk kegiatan sepekan tidak usah saya bacakan, Bapak Ibu bisa melihatnya di dalam lembar berikutnya. Saya ingin mengingatkan saja untuk hari Rabu besok, saya mengundang Bapak Ibu di dalam doa dan pujian yang disertai dengan puasa jam 6 sore di gereja. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun di minggu-minggu ini. Yang pertama, anak Maximilian Deven Ardianto. Kemudian yang kedua, Saudari Claudia Esther Nova Amelia. Yang terakhir, yang ketiga, Ibu Deborah Herlina Prastianingrum. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa hidup berpaut kepada Tuhan dan menjadi berkat. Itulah Bapak Ibu Saudara hal-hal penting yang perlu kita perhatikan. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa. Nanti Bapak Gembala menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini. Sungguh satu hari yang luar biasa kami boleh mengikuti ibadah dan firman-Mu yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu yang terus membangun kehidupan kami semakin kuat dan teguh. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah jawaban atas kehidupan kami. Kami percaya ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami boleh memiliki kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus untuk kehidupan yang kekal. Terima kasih, Engkau terus memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Yosua Nugroho yang telah menjadi berkat pada pagi hari ini. Engkau terus menopang seluruh kehidupannya, dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Hamba berdoa buat jemaat-jemaat-Mu, umat-Mu yang ada di tempat ini. Engkau terus memberkati, mengurapi, dan menjamah, supaya jemaat-Mu semakin bertumbuh di dalam kesetiaan, dalam ketaatan, hidup mengasihi Engkau, berpaut kepadamu, dan berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami terus rindu, biarlah gereja ini boleh terus bertumbuh, berkembang, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Engkau terus memberkati, khususnya Tuhan untuk para pemimpin kami, baik para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, semuanya diurapi, diberkati, dipakai ya Tuhan, untuk sungguh-sungguh melayani Engkau dan mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati setiap kegiatan gereja yang ada, dipakai untuk membangun iman, membentuk kami. Kami boleh terus belajar kebenaran firman-Mu, menerima kebenaran firman-Mu dan melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap pergumulan gereja-Mu, baik untuk goal kehadiran 350 jiwa, goal persembahan 54 juta, juga untuk pengembangan TK dan PAUD, Tuhan memberkati, supaya melalui sekolah ini kami menjangkau banyak jiwa, yang boleh kami persembahkan buat hormat kemuliaan bagi nama-Mu.
Berkati juga pelayanan kami yang ada di Pucang Gading. Tuhan terus menolong menjamah, supaya terus memakai para pelayan-pelayan-Mu, sehingga gereja di Pucang Gading terus bertumbuh, terus berbuah-buah dengan jiwa-jiwa baru, yang sungguh-sungguh boleh mempermuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih, pagi hari ini kami bawa yang sakit, yang lemah, Tuhan menolong menjamah. Bapak Gideon Yatman mengucap syukur yang sudah pulang dari rumah sakit. Kami percaya Tuhan terus jamah dan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan-Mu, pemulihan-Mu terjadi atas Bapak Gideon Yatman. Kami menyerahkan Bapak Budi Wibowo, kami menyerahkan Bapak Herdianto, Bapak Yunus Amin Priyadi. Kami juga terus menopang untuk Ibu Angel dijamah ya Tuhan, dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Semakin dipulihkan dan mukjizat-Mu terjadi atas seluruh kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu Herman, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Bapak Ibu Sarmo, kami menyerahkan juga untuk Ibu Yohanes Haryanto. Kami menyerahkan Ibu Trimo dijamah dipulihkan. Bapak Yeskiel Sunardi mengucap syukur untuk Ibu Suyati, Ibu Sarah yang Tuhan sudah pulihkan. Kami mengucap syukur. Demikian juga anak Marcel, anak Devarel, mereka boleh bertumbuh, Tuhan terus disempurnakan di dalam nama Yesus. Terima kasih yang akan berulang tahun, Tuhan berkati dengan umur panjang, kesetiaan, takut akan Tuhan, dan mereka boleh hidup menjadi berkat. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau terus memberkati negeri kami tercinta Indonesia. Kami bersyukur di mana Tuhan sudah bekerja begitu luar biasa. Pandemi yang terkendali, ekonomi semakin dipulihkan, situasi kondisi politik keamanan terjaga dengan baik. Segala kekuatan-kekuatan, baik itu radikalisme, terorisme, kami ikat patahkan dalam nama Yesus. Dan Tuhan mengaruniakan kepada negeri kami keamanan, ketentraman yang sungguh-sungguh terjadi di negeri kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, sehingga dipakai untuk mengelola negeri ini semakin aman, sejahtera, dan semakin maju. Berkati Jawa Tengah ya Tuhan Yesus, dan kota Semarang, di mana kami tinggal di kota ini. Kami terus menopang dalam doa, Engkau memberkati kota Semarang, supaya kota Semarang terus dibangun semakin maju, semakin sejahtera. Juga di dalamnya kami percaya ada banyak orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi kota ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pandemi yang terkendali. Kami percaya Engkau terus memberkati kota Semarang ya Tuhan. Kami serahkan daerah Telogosari Wetan, di mana gereja-Mu berada. Berkati Bapak Lurah, LPMK, Babinsa. Tuhan memberkati juga Bapak RW, Bapak RT, dan lingkungan sekitar gereja ini, sehingga hubungan kami dengan masyarakat boleh terjalin dengan baik. Bapak, hamba juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dengan seluruh pergumulan mereka. Kami percaya pagi hari ini firman-Mu yang jadi jawaban atas setiap kehidupan setiap umat-Mu pada pagi hari ini. Hamba serahkan yang membangun rumah tangga diberkati Tuhan dengan suasana surgawi, saling mengasihi dan mencintai di tengah-tengah keluarga, baik suami, istri, dan anak, sehingga sungguh-sungguh kasih Kristus nyata di tengah-tengah rumah tangga. Berkati iman percaya seluruh jemaat-Mu semakin kuat dan teguh dalam Kristus, dalam menghadapi segala tantangan. Diberkati ketika membangun usaha, berumah tangga, mencari nafkah, jualan, bisnis, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon Tuhan Kau mencurahkan di hadapan hadirat-Mu. Siang hari ini kami berdoa, Engkau membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan segala berkat-Mu bagi seluruh umat-Mu yang sungguh-sungguh taat dan setia di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan mengakhiri dalam ibadah kami akan pulang, jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka bencana pencobaan, kasih setia kemurahan-Mu yang melingkupi kami,
dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Allah, saat ini pulang dengan berkat Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dari Roh Kudus yang akan menuntun membimbing kehidupan saudara. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin, amin, amin.